mengucap syukur pertama kepada Tuhan untuk terlalu baik untuk kami, hingga kedua untuk para panitia, ketua panitia dan seluruh badan pengurus panitia, hingga Natal malam hari ini di rumah doa boleh berjalan dengan baik. Itu karena campur tangan Tuhan. Ya, saya mengucap syukur sekalipun dalam perjalanan dalam usaha dana, namun kami boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan itu begitu besar. Ya, dan pesan saya kepada jemaat bahkan semua umat Tuhan bahwa tema Natal tahun ini bahwa jalan kebenaran dan hidup, tema bahwa jalan dan kehidupan itu sesuatu kehidupan. Di saat kita melangkah keluar, orang-orang Majus itu mereka melangkah keluar, mereka tidak akan kembali lagi, mereka tidak dengar apa tawaran Raja Herodes, namun mereka mengambil jalan lain atau jalan baru. Saya percaya bahwa kita sebagai orang percaya seperti apa yang tadi disampaikan oleh ketua panitia Natal, bahwa saat kita keluar kita tidak akan kembali lagi di tahun yang baru. Saat kita merayakan Natal ini, kita tidak akan kembali lagi melakukan hal-hal yang tidak benar, tapi hidup kita bisa berubah menjadi umat Tuhan yang menjadi umat yang diberkati Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Siap. Di Natal tahun ini kiranya kita sehidup baru seperti tema Natal yang disampaikan bahwa orang Majus itu tidak lagi kembali di jalan yang mereka datang pada awalnya, tapi mereka kembali dengan menempuh jalan lain atau jalan baru. Itu artinya bahwa kita tidak hidup dengan cara-cara yang lama lagi di waktu yang lalu, tapi dengan Natal ini kita merubah cara hidup kita menjadi baru. Artinya bahwa kita harus melaksanakan mengasihi Tuhan, itu berarti kita melaksanakan firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Itu pesan Natal, pesan Natal bahwa Natal tahun ini 2022 di Jemaat Rumah Doa, menurut kami surat ketua perusahaan Natal bahwa memang banyak atau sedikit tantangan yang kita hadapi ketika menyiapkan Natal, karena ada pergantian sedikit di kepanitiaan, dan panitia ini bekerja kurang lebih 1 bulan untuk menyiapkan acara ini dan campur tangan Tuhan, kasih Tuhan, sehingga Natal ini boleh terlaksana seperti terjadi malam ini. Saya kira itu kesan yang kami sampaikan, dan luar biasa seluruh panitia. Kami juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Gembala, salam muri, dan juga bersama jemaat di sini yang turut mendukung sehingga kegiatan Natal di malam ini boleh berjalan dengan baik.
kasih Bapa di surga. Kami mau mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih sayang Tuhan yang mana kami ada sampai hari ini oleh karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya kami hidup sampai hari ini itu bukan karena usaha kami, tapi oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah Natal rumah doa, jemaat rumah doa malam hari ini. Tuhan urapi hamba-hamba melayani malam hari ini. Pemain musik, penerima tamu, pemimpin pujian, singar, pengkhotbah, bahkan anak-anak kami yang sebentar lagi Tuhan mereka akan membawa lilin. Kami percaya Tuhan tuntun kami, umat yang ada. Tuhan urapi mereka hingga kelahiran nih Tuhan Yesus. Itu membawa satu kemenangan untuk kami sekalian. Terima kasih Tuhan, ibadah ini kami buka dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang mau ibadah katakan
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu dalam ibadah perayaan Natal Jemaat Gereja Betel Indonesia, Jemaat Rumah Dewa Endro yang telah berlangsung dari awal pertengahan sampai dengan berakhir. Bapa, entar kami akan pulang dengan yang lain ke rumah kami. Sebagaimana Tuhan tadi Engkau telah membawa kami ke tempat ini untuk beribadah kepada-Mu, bersekutu di antara sesama orang percaya. Demikian pula ketika kami hendak pulang nanti, tibakan kami dengan selamat di rumah tangga kami masing-masing. Berkat damai Natal yang telah kami terima di malam hari ini menjadi bagian dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya untuk memberkati rumah tangga, pelayanan, pekerjaan, bisnis, bahkan masa depan kami. Jemaat hadirin tamu undangan yang berbahagia di malam Natal ini, pulanglah engkau ke rumahmu, pulanglah engkau ke pekerjaanmu, pulanglah engkau ke pendidikanmu, pulanglah engkau ke bisnismu. Injil Matius pasal 2, kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya bawa kita dari tema nasional GBI, yaitu Yesus datang untuk mengubah jalan hidupmu. Amin. Bahwa Tuhan Yesus, Dia bukan anak manusia yang naik dari bumi ke surga untuk menjadi anak Allah. Tuhan Yesus, Dia anak Allah yang turun dari surga ke bumi untuk menjadi juru selamat. Jangan kita balik. Jangan kita balik. Kalau kita balik, nanti kehidupan kita seperti Herodes. Ya, nanti hidup kita seperti Herodes. Herodes dia seorang raja. Dia takut ketika orang-orang Majus datang dan berkata, kami datang untuk menyembah raja. Di mana dia dilahirkan? Dia kaget, dia takut. Kenapa? Karena Herodes tidak mau jabatannya diganti. Dia tidak mau ada lagi yang berkuasa di Yerusalem selain daripada dia. Ini kenapa? Karena dia berpandangan, dia berpikir bahwa hanya dia satu-satunya yang berkuasa di surga dan bumi, padahal kerajaannya hanya di bumi saja. Tetapi Yesus Kristus yang kita sembah malam ini, Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia berkuasa di surga, di bumi, bahkan di hidup kita. Dia akan mengubah jalan hidup kita karena Dia berkuasa atas hidup ini. Amin. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Dia Allah akan mengerjakan perkara yang luar biasa dalam kehidupannya. Kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kenapa? Saya mau bilang sama kita, karena di dalam setiap kehidupan kita ada agenda kerajaan Allah yang Allah akan kerjakan lewat kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Amin. Siapa yang percaya bahwa agenda kerajaan Allah akan dikerjakan dalam hidupnya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Iya. Untuk itu jangan kita menganggap remeh kehidupan kita, tapi kita harus percaya sungguh kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan mengerjakan agenda kerajaan Allah dalam diri saya. Ya, kita mau bilang saya hitam rambut, keriting rambut, hitam kulit. Allah tidak lihat itu. Ya, Tuhan tetap memilih kita. Tuhan tetap punya rencana yang di atas hidup kita untuk membuat kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Agenda kerajaan Allah akan dikerjakan atas kehidupan kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sederhana saja, Tuhan Yesus datang di dalam dunia untuk mengerjakan agenda kerajaan Allah, yaitu mengubah jalan hidup kita. Amin. Ya. Nah, ketika hidup kita sudah dirubah oleh Tuhan, maka kita juga meneruskan agenda kerajaan Allah itu untuk mengubah kehidupan orang lain. Tidak saja hidup kita yang berubah, tapi juga membutuhkan tindakan kita untuk mengubah orang lain lewat. Bayangkan, orang Majus ini tidak bosan-bosan untuk datang mencari Tuhan. Kenapa? Ini mereka ada di timur sana, perjalanan yang begitu jauh, dan orang-orang Majus ini bukanlah orang-orang yang sembarang. Mereka ini pejabat, mereka ini raja, mereka ini peneliti, mereka ini ilmuwan. Ya, mereka ini orang-orang yang luar biasa di negaranya, di timur sana. Tetapi mereka ketika melihat bintang, mereka mulai tergerak hati mereka. Dan itu mendorong mereka untuk datang mencari Tuhan. Perjalanan yang bermil-mil, perjalanan yang berjuta-juta kilometer, mereka tetap jalan saja. Kita bayangkan, coba kalau kita yang berjalan kaki dari sini sampai ke Sentani, bosan atau tidak? Capek? Ya. Bosan? Ya. Pasti balik kanan? Ya. Kembali pulang ke rumah? Ya. Itu pilihan yang kita ambil. Ya.
Nah, makna dari bagian firman Tuhan untuk kita malam hari ini adalah mari kita menjadi jemaat Tuhan yang tidak bosan-bosan untuk mencari Tuhan. Amin. Semasa kita masih hidup, kita terus datang untuk mencari Tuhan. Perjalanan kehidupan kekristenan kita bukan 1-2 tahun, tetapi terus semasa nafas ini Tuhan masih karuniakan dalam kehidupan yang dari tanah liat ini. Kita terus datang kepada Tuhan. Kita terus mau mencari Tuhan. Karena apa? Waktu kita mencari Tuhan, agenda kerajaan Allah akan tergenapi dalam kehidupan kita. Saya sangat percaya sekali ketika kita tidak bosan-bosan untuk datang mencari Tuhan, kita akan menemukan Tuhan. Amin. Ketika kita menemukan Tuhan, itulah perubahan akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita bukan tergantung dari situasi dan kondisi, tapi bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan yang luar biasa, yang sanggup untuk mengubah, mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita tengah diajarkan oleh firman Tuhan ini bahwa kita mau menjadi perpanjangan tangan dari Tuhan. Perpanjangan tangan apa? Kehidupan kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya sangat percaya kita semua adalah jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Amin. Kita mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa dari waktu ke waktu. Ada banyak persoalan, tantangan yang sering kita hadapi. Orang yang di luar sana pun juga mengalami tantangan dan persoalan. Cuma membedakan mereka dengan kita adalah di dalam diri kita ada Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Mereka yang di luar tidak ada. Sehingga apa? Ketika mereka menghadapi masalah, persoalan, tantangan, mereka putus asa, kecewa dan tinggalkan Tuhan. Yang bisa menuntun kehidupan kita berjalan menuju damai sejahtera adalah firman Tuhan. Amin. Di luar daripada itu kita tidak akan menemukan tuntunan yang abadi, hanya firman Tuhan. Ya. Jalan keselamatan ke surganya melalui Yesus. Maka Yesuslah yang harus menjadi raja dalam kehidupan kita. Segala persoalan dunia kita tinggalkan dan kita mau beralih kepada agenda kerajaan Tuhan yang besar di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saya sangat yakin bahwa dimanapun kita berada, di dalam persekutuan kita, di dalam gereja, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan kita, di pergumulan, di mana Tuhan membawa kita akan melihat kemenangan Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan, kita akan melihat berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, karena Tuhan Yesus datang untuk mengubah jalan hidup kita. Demikian firman Tuhan, kita tibakan sampai di sini. Biarlah Allah yang mempunyai sumber dari segala berkat memberkati kita dengan firman Tuhan. Roh Kudus memperbarui firman ini dalam kehidupan kita dari hari ke hari, sehingga kita mengalami berkat damai sejahtera, sukacita Natal dalam kehidupan ini. Bahkan ketika kita masuk di tahun yang baru, biar Raja di atas segala raja menunggu kita di pintu gerbang tanggal 1 Januari 2023 dan membawa kita untuk berjalan mengalami kemenangan demi kemenangan, dan rencana Allah, agenda kerajaan Allah tergenapi dalam kehidupan kita. Dengan kemampuan jemaat di sini, kami hanya menyiapkan uang atau mengumpulkan uang itu 7.800.000 sekian dari anak-anak Tuhan yang beri. Kami tidak sempat melakukan aksi usaha dana di luar. Memang karena waktunya singkat, tetapi saya juga mau melihat bahwa sejauh mana jemaat ini bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa harus selalu berharap dari luar. Artinya bahwa jemaat ini harus mandiri dalam arti bisa menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri dengan kemampuan yang ada. 7.800.000 rupiah itu boleh dipakai untuk melaksanakan Natal di malam ini. Dan saya juga menyampaikan terima kasih bagi anak-anak Tuhan yang ada di jemaat ini maupun yang dari luar yang ikut menambah di luar dana yang saya sebut, baik berupa uang maupun bahan-bahan makanan atau makanan jadi untuk mendukung Natal di malam ini. Jadi saya pikir kalau pada yang lalu Tuhan Yesus memberkati 5.000 orang dengan 5 buah roti dan 2 ekor ikan.
itu pun terjadi di malam ini. Dengan 7.800.000 kami bisa menerimakan orang atau jemaat yang hadir di malam ini dengan jumlah yang banyak, yang kalau kita asumsikan dengan akal sehat itu tidak mungkin, karena catering sekarang itu mahal, paling sedikit di atas 15 juta sampai 20 juta. Tapi dengan kemampuan yang ada 7.800.000 kami bisa memberkati jemaat, dan kami percaya bahwa bagian dari ketuhanan kami itu yang Tuhan cukupkan, Tuhan lengkapi. Akhirnya itu bisa terbukti bahwa malam Natal ini kami menikmati mujizat Tuhan.